Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan April Teng Hidayat, Mardiah Indah, dan Rosalia Farantika Rati akan menjelaskan materi tentang sistem pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Teng Hidayat akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi peredaran darah dan berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jenis-jenis yang paling penting arteri, vena. Juga disebut demikian karena mereka membawa darah keluar atau masuk ke jantung. Kerja pembuluh darah membantu jantung untuk menyadarkan sel darah merah atau eritrosit ke seluruh tubuh dan mengedarkan sari makanan, oksigen, dan membawa ke karbon oksida. Materi selanjutnya, macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah, arteri, nadi. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi utama pembuluh darah arteri adalah mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri merupakan pembuluh nadi yang dilewati darah meninggalkan jantung. Biasanya arteri dilalui darah bersih. Arteri merupakan cabang dari arta. Adapun arterior merupakan pembuluh nadi yang berukuran paling kecil. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang kecil yang menyebar ke seluruh bagian tubuh. Macam-macam pembuluh darah arteri yaitu 1. Arteri pulmonaris, yang kedua arteri sistemik, yang ketiga aorta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, ada pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah balik yang fungsinya mengembalikan darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru ke jantung. Dinding pembuluh darah ini tipis dan tidak elastis, namun memiliki katup yang berpasangan di sepanjang pembuluhnya. Fungsi katup ini untuk menjaga tekanan darah dan sebagai arah aliran darah. Selain itu, dinding pembuluh darah vena ini terdapat otot yang dapat berkontraksi dan berelaksasi, sehingga dapat meluas atau menyempit sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, pembuluh darah vena ini memiliki 4 jenisnya. Yang pertama, jenis vena pulmonaris, yaitu banyak mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke antrium kiri jantung, yang memiliki 2 macam pulmonaris, yaitu pulmonaris kanan dan pulmonaris kiri. Jenis vena yang kedua ada vena sistematik, yaitu fungsinya membawa darah dari jantung ke bagian antrium kanan. Yang kedua ada jenis vena superficialis, yaitu pembuluh balik yang terletak dekat dengan permukaan kulit. Dan yang terakhir ada vena dalam, yaitu sebagai pembungkus vena dan arteri. Terakhir ada pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Pada pembuluh darah kapiler ini memiliki dinding yang sangat tipis, namun fungsinya itu berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh kita. Sehingga pada pembuluh darah kapiler ini terjadilah tempat proses keluar masuknya zat-zat terlarut dan cairan tubuh seperti absorpsi nutrisi pada usus, kemudian ada filtrasi pada ginjal dan absorpsi sekret kelenjar. Nah, kapiler ini memiliki 3 jenisnya. Yang pertama, jenis kapiler kontinu, yaitu berada di otot, di kulit, di lemak, dan jaringan saraf, yang fungsinya itu sebagai penyusun sawar darah dalam otak. Jenis yang kedua, kapiler penetrasi, yang terletak di kelenjar endokrin, di usus, di pankreas, glomerulus, dan ginjal. Jenis yang ketiga yaitu sinusoidal, yaitu ruang yang terisi darah yang letaknya di hati, di sumsum tulang, di limpa, di kelenjar getah bening, dan organ sirkulasi otak.
Materi yang selanjutnya itu ada penyakit-penyakit yang terdapat dalam pembuluh darah. Yang pertama itu ada arteriosklerosis, merupakan kondisi gangguan pada pembuluh darah arteri yang mengalami penyempitan akibat plak. Yang kedua itu ada aritmia, merupakan kelainan pada irama jantung. Yang ketiga itu ada trombosit, bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan darah. Trombosit juga bisa disebut sebagai platelet darah. Yang keempat itu ada hipertensi. Banyak penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula resiko seorang tersebut terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Yang kelima itu ada penyakit jantung bawaan, merupakan penyebab cacat lahir yang paling sering ditemui. Yang keenam itu ada kelainan katup jantung. Kelainan ini tidak banyak diketahui masyarakat awam. Jantung memiliki beberapa katup yang elastisitasnya bisa terganggu karena beberapa hal seperti bakteri, misal pada penyakit demam rematik, generik, dan banyak lagi.